Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Inggi Putri Wiantika dengan NIM 240951187. Saya berasal dari kelas A, di mana di sini saya akan mengerjakan tugas CPL mengenai laporan studi kasus bakteriologi dan mikologi. Latar belakang diadakannya praktikum ini karena terdapat peternakan ayam yang pertumbuhan ayamnya lambat, bahkan beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Melihat dari segi aktivitas, ayam cenderung diam dan keaktifannya menurun, di mana gejala lain yang timbul yaitu ayam mengeluarkan feses berupa mencret, dan kecurigaan muncul terhadap ayam tersebut menderita kolibasilosis. Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai bakteri yang menjangkit ayam tersebut, maka kami melakukan uji laboratorium bakteriologi dan mikologi melalui isolasi dan identifikasi bakteri. Karena belum tentu ataupun belum jelas apakah ayam tersebut terjangkit oleh bakteri kolibasilosis ataupun bakteri lainnya. Adapun sebelum kita berlanjut pada pengamatan, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu alat-alat laboratorium. Di mana di sini ada lampu bunsen, OC, cawan Petri, inkubator, lalu ada katon swab steril, tabung reaksi, pinset, lalu ada pipet, mikroskop, dan paper swab. Selain itu, kita juga harus mengetahui apa saja bahan-bahan yang dilakukan ataupun yang digunakan pada praktikum kali ini. Adapun bahan-bahan ataupun materi yang digunakan di laboratorium bakteriologi dan mikologi pada kali ini yaitu ada alkohol, nutrien agar, mekon K agar, aquades, gentian violet atau kristal violet, lalu ada lugol, alkohol aseton, safranin, minyak emersi, medium TSI agar, Covex, MR, VP, Simon Siret, H2O2, lalu ada amoxicillin, lalu kanamisin, ampicillin, becitrasin, dan XXT. Adapun tahapan yang akan kita laksanakan yaitu yang pertama pencarian sampel, yang kedua isolasi bakteri di mana tahap 1 dan 2 ini dilaksanakan pada hari yang bersamaan, lalu yang ketiga yaitu pewarnaan gram bakteri, yang keempat adalah uji biokimia dan katalase, dan yang kelima yaitu uji sensitivitas. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pencarian sampel, di mana sampel ini kami dapat dari peternakan warga di daerah Blongpoh, Jimbaran, di mana peternak mengungkapkan bahwa ayamnya mengalami penurunan aktivitas dan mengeluarkan feses cair ataupun mencret. Adapun tata cara pengambilan dan penyimpanan sampel, di sini kami paparkan sebuah video. Yang pertama yaitu ambil sampel feses ayam yang baru ataupun belum terkontaminasi bakteri dengan kata lembat dan masukkan pada plastik ziplock. Lalu selanjutnya segera tutup wadah plastik ziplock dan masukkan pada wadah yang berisi es batu, di mana di sini berguna untuk menghentikan aktivitas dari bakteri tersebut. Baik, untuk tahap yang kedua, kita akan melaksanakan isolasi bakteri. Di mana di sini saya bagi lagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap sterilisasi dan pembuatan media, dan yang kedua adalah tahap isolasi bakteri. Mengapa tahap 1 ataupun sterilisasi dan pembuatan media ini saya cantumkan? Karena meskipun kita sudah disediakan media mekon K agar dan nutrien agar, tapi kita juga perlu mengetahui bagaimana cara pembuatannya. Di mana di sini bahan dan alat yang dibutuhkan yaitu air, agar, pepton, cation, hydrolyzer, lalu ada ekstrak daging dan ekstrak kaki. Dan cara pembuatannya sendiri yaitu dengan yang pertama melarutkan komponen media ataupun bubuk yang tersedia secara komersial dalam air, lalu dilanjutkan dengan pemanasan untuk melarutkan agar. Yang ketiga, selanjutnya larutkan media dalam bentuk cairan panas ini siap untuk sterilisasi. Dan yang keempat, diproses lebih lanjut lagi menjadi media agar dalam cawan Petri. Dan selanjutnya untuk tahap yang kedua yaitu tahap isolasi bakteri. Di sana terdapat video dokumentasi isolasi bakteri yang mungkin nanti dapat dilihat secara langsung sembari saya menjelaskan. Dan di situ juga sudah ada gambar beberapa tahapan untuk pembuatannya. Di mana isolasi bakteri ini kita perlu bahan dan alat yaitu OC, cawan Petri berisi media agar mekon K dan nutrien agar, dan lampu bunsen. Adapun cara pembuatannya yaitu bakar OC di atas api bunsen sampai merah membara, biarkan OC dingin sebelum menyentuh kultur yang akan dipindah. Lalu pegang cawan Petri berisi nutrien agar dengan tangan kiri dan buka tutupnya dengan menjepitnya pada jari kelingking tangan kiri. Dan pindahkan sampel pada agar cawan Petri, goreskan OC pada media agar dan cawan ditutup kembali. Lalu inkubasikan cawan Petri yang berisi agar pada inkubator dan diamkan selama kurang lebih 24 jam. Dimana setelah kurang lebih 24 jam, cawan Petri dikeluarkan dan dilakukan pengamatan secara langsung. Nah, setelah kita melakukan praktikum tadi, adapun hasil yang kita dapatkan sebagai berikut. Ada gambar nutrien agar di sebelah kiri dan gambar mekon K agar di sebelah kanan. Di mana media agar yang dipakai adalah media agar selektif, yaitu meliputi mekon K agar, di mana mekon K agar ini hanya bisa menumbuhkan bakteri negatif, dan nutrien agar yaitu media umum yang bisa menumbuhkan bakteri negatif dan bakteri positif. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya tambah lebih jelas bahwasanya bakteri negatif di sini juga bisa tumbuh pada mekon K agar, dan bakteri positif negatif juga dapat tumbuh di nutrien agar. Dan untuk lebih jelasnya mengenai bentuk ataupun jenis bakteri gramnya akan kita bahas di praktikum selanjutnya.
Tahap ketiga yang kita lakukan yaitu tahap pewarnaan gram, di mana tahap pewarnaan gram ini mempunyai tujuan untuk melihat bentuk bakteri secara morfologi bakteri, lalu juga menentukan gram positif dan negatifnya di bakteri yang kita periksa. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu gelas objek, Bunsen, pisau bakteri, pipet tetes, mikroskop, OC, aquades, lalu juga ada larutan pewarnaan gram, itu ada reagent 1 ada gentian violet, 2 ada lukol, 3 ada alkohol aseton, 4 ada safranin, lalu selanjutnya kita juga perlu keran air dan minyak emersi. Adapun tahap yang kita lakukan ada 2 tahap di sini yaitu pembuatan preparat terlebih dahulu dan dilanjutkan pada pewarnaan gram. Nah, untuk pembuatan preparat sendiri kita memerlukan preparat itu sendiri dengan cara yang pertama kita mengambil koloni bakteri terlebih dahulu pada media agar yang kita buat, lalu kita taruh pada preparat yang kita siapkan dan diberi air sedikit, lalu juga kita kibas-kibaskan sampai kering. Nah, pada saat itu kita juga perlu ketahui bahwasanya kita membuat ataupun mengambil bakterinya melalui OC, dan OC itu harus steril yaitu dengan cara dipanaskan pada tabung ataupun tabung Bunsen itu sendiri. Nah, setelah pembuatan preparat kita masuk ke pewarnaan gram. Dimana caranya yang pertama yaitu meneteskan 2-3 tetes zat warna pertama yaitu gentian violet, dimana pada permukaan gelas objek yang berisi bakteri yang sudah difiksasi dan dibiarkan selama 1 menit. Setelah itu, setelah didiamkan selama 1 menit, gelas objek dicuci dengan air mengalir ataupun air keran dan kemudian dikeringkan. Selanjutnya, kita harus menetesi gelas objek dengan beberapa tetes larutan iodin. Saat praktikum, kita menggunakan lukol agar permukaan bakteri yang diwarnai tertutup dengan larutan pewarna dan bisa didiamkan selama 1 menit. Selanjutnya, kita mencuci sisa iodin ataupun lukol dengan air mengalir dan dikeringkan kembali. Selanjutnya setelah itu, kita gelas objek itu sedikit kita miringkan, kemudian gelas objek yang berisi bakteri tadi disiram larutan alkohol dan sampai larutan bekas cucian alkohol itu kira-kira tidak berwarna, jadi selama kurang lebih 30 detik. Selanjutnya kita cuci gelas objek dengan air mengalir secara singkat kemudian dikeringkan. Nah, setelah itu kita juga harus meneteskan beberapa tetes pewarna penutup yaitu safranin dan dibiarkan selama 2 menit. Dan setelah itu kita mencucinya dengan air mengalir pelan dan mengeringkannya dapat menggunakan kertas saring jika lama. Dan saat itu kita juga kalau sudah selesai kita bisa melakukan pengamatan pada tahap mikroskopis menggunakan mikroskop, tetapi sebelum menggunakan mikroskop alangkah baiknya kita tetesi dengan minyak emersi. Pada praktikum ketiga ini kami mendapat beberapa hasil. Yang pertama pada microncake agar, di sana terlihat bahwasanya ada pertumbuhan bakteri tetapi belum terlalu jelas terkait dengan bentuknya karena kami mengalami kendala pada mikroskop kami. Dan pada nutrien agar di sini kami mendapatkan adanya bakteri gram positif di mana ditandai dengan adanya bakteri yang berwarna ungu dan mempunyai bentuk basil serta susunan yang monobaksil, diplobaksil, streptobaksil, palisades dan kokobacillus. Nah, di sini pada nutrien agar terlihat terdapat bakteri gram positif yang berwarna ungu karena hal ini disebabkan oleh bakteri positif yang bekerja dengan cara mengikat kuat pewarna dasar yaitu kristal violet dan tidak dapat dilunturkan oleh bahan peluntur yaitu alkohol. Selanjutnya akan kita bahas pada tahap praktikum keempat. Pada tahap keempat ini kita melakukan beberapa pengujian yaitu ada uji biokimia, gula-gula, dan katalase, di mana tujuannya melakukan pembukaan bakteri pada beberapa media biarkan seperti media miring, tegak, semi solid maupun cair dan mengetahui sifat-sifat biokimiawi bakteri pada beberapa media. Terus kita juga pada uji katalase ini kita bisa mengidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan enzim katalase, dan pada uji gula-gula kita dapat mengetahui apakah bakteri itu bisa terfermentasi atau melakukan fermentasi ataupun tidak dan apakah menghasilkan gas ataupun tidak. Dan di sini alat dan bahan yang kita gunakan diantaranya ada medium TSI agar, SIM, RFIPP, Simon Schmidt. Di sini alat dan bahan yang kita gunakan ada medium TSI agar, SIM, lalu MRVP, Simon Schmidt, lalu ada glukosa, biakan bakteri, tisu, alkohol 70%, abi Bunsen, OC tumpul dan lancet, ada inkubator, lalu juga pada katalase itu kita gunakan biakan bakteri, objek gelas, OC steril, opi Bunsen, dan H2O2 3%. Di sini pada uji biokimia kita terdapat beberapa hal yang perlu diamati. Yang pertama ada TSIA, di mana nanti tujuannya agar kita mengetahui apakah bakteri yang kita biarkan nanti dapat menfermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa, lalu juga dapat membentuk H2S ataupun produksi gas. Lalu pada SIM atau SIM nanti apakah bakteri kita itu bisa memproduksi hidrogen sulfida atau H2S, lalu apakah dapat membentuk indol dan apakah mengalami motilitas. Lalu pada bakteri MR nanti kita dapat ketahui apakah bakteri kita itu terfermentasi asam campuran yang menghasilkan asam organik seperti asam laktat dan asetat atau tidak. Lalu pada VP nanti kita bisa melihat apakah bakteri kita itu bisa mengidentifikasi produksi 2,3 butanidiol. Lalu pada SCA kita dapat menguji kemampuan bakteri memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon tunggal. Nah, selanjutnya pada uji gula-gula. Apa sih sebenarnya uji gula-gula ini? Dimana kita dapat mengidentifikasi kemampuan bakteri dalam menfermentasi gula tertentu, dan pada praktikum ini menggunakan gula jenis glukosa. Adapun pada uji katalase, metode ini digunakan untuk organisme yang menghasilkan enzim katalase seperti Staphylococcus, Micrococcus, ataupun Salmonella spesies yang berfungsi memecah hidrogen peroksida H2O2 menjadi H2O dan oksigen O2. Jadi uji ini dilakukan dengan menambahkan H2O. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil pengamatan kita. Yang pertama ada TSIA, di mana di sana pada TSIA itu terlihat bahwasanya terdapat alkali slane di mana bersifat basah dan terdapat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya alkali blood itu juga positif di mana adanya basah dan adanya pertumbuhan bakteri, dan terdapat juga gas tetapi tidak ada H2S. Selanjutnya pada SIM, di mana di sana terlihat bahwasanya H2S itu warnanya tetap ataupun tidak berubah warna menjadi warna hitam, jadi di mana H2S ini negatif, lalu indol juga negatif karena tidak ada cincin, lalu motilitasnya itu positif.
Pada uji MR di sana dapat kita amati adanya perubahan warna menjadi merah, jadi pada uji MR ini positif, dan pada uji VP ini negatif. Lalu pada yang gambar yang paling kanan ada SCA atau uji Simon-Siret-Agar, itu juga negatif karena warnanya tetap hijau. Lalu kita dapat melihat hasil dari pengujian gula-gula. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya tabung reaksi di sini terjadi perubahan warna dari biru ke kuning. Nah, pada uji gula-gula ini kami menggunakan bahan glukosa, dan hasil yang didapat dari percobaan ini adalah positif karena media berubah warna dari biru ke kuning. Hal ini menunjukkan adanya fermentasi gula ataupun glukosa oleh bakteri, tetapi tidak menghasilkan gas sebagai produk sampingannya. Selanjutnya di sini ada hasil dari uji katalase. Tidak adanya gelembung terbentuk ataupun tidak terbentuk gas. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak ada aktivitas enzim katalase yang terjadi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari uji biokimia, uji gula-gula, dan uji katalase ini yaitu bakteri yang diisolasi menunjukkan hasil biokimia yang kompleks dengan motilitas positif, fermentasi glukosa dan produksi asam, namun tidak menghasilkan H2S, indol ataupun asetoid. Nah, serta tidak menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Hasil uji katalase negatif menunjukkan bahwa bakteri ini tidak memiliki enzim katalase. Dengan demikian, kemungkinan besar bakteri yang diisolasi adalah Streptococcus atau spesies lain yang memiliki profil biokimia serupa dan katalase negatif. Meskipun motilitas positif tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik Streptococcus. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk memastikan jenis bakteri yang diisolasi. Selanjutnya, pada praktikum kelima yaitu uji sensitivitas. Adapun tujuannya yaitu mengetahui pola kepekaan bakteri yang dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu peka, intermediate, resisten terhadap antibiotika. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu autoglucen, OC, inkubator, tisu, cotton swab steril, ada pinset, ular hiton agar, paper disc, biakan bakteri murni. Dan di sini biakannya itu bukan dari kami, tetapi sudah disediakan oleh laboratorium bakteriologi dan mikologi FKH, yaitu ada Staphylococcus, lalu ada Regenbach-Verlan, Bouillon, lalu ada alkohol 70% dan adanya antibiotika. Antibiotika ini kita menggunakan 5, yaitu ada amoxicillin, kanamisin, bacitracin, ampicillin, dan trimethoprim sulfamethoxyzolate atau SXT. Selanjutnya, untuk prosedur sendiri dapat dilihat pada tabel di bawah. Nah, di atasnya itu terdapat salah satu cuplikan video, di mana di sana saya menampilkan dokumentasi kita saat menghitung antara jarak antara bakteri dengan antibiotik yang telah kita tempelkan dengan paper disc. Di mana di sana mendapatkan beberapa hasil di antaranya, yaitu amoxicillin itu intermediate, di mana kita mendapat jarak 12 mm, ada kanamisin itu intermediate juga, kita dapat jarak 13 mm, lalu ada bacitracin itu resisten karena kita tidak melihat adanya jarak antara antibiotik dengan kuman, lalu ada ampicillin itu intermediate, di mana terdapat jarak 15 mm, lalu ada SXT itu resisten. Sesuai hasil pengamatan uji sensitivitas dengan metode Kirby-Bauer, terlihat bahwa bakteri Staphylococcus ini bersifat intermediate terhadap amoxicillin. Hal ini disebabkan dari hasil yang menunjukkan kategori intermediate yaitu sekitar 12 mm. Lalu pada pengamatan bakteri Staphylococcus juga intermediate terhadap kanamisin yang ditunjukkan dengan adanya jarak pada antibiotik yang membentuk lingkaran sekitar 15 mm. Lalu intermediate di kalangannya. Serta bakteri ini juga intermediate pada antibiotik ampicillin yang ditunjukkan oleh adanya jarak 13 mm dari antibiotik. Selanjutnya juga dapat ditinjau bahwasanya penggunaan antibiotik bacitracin dan trimethoprim sulfamethoxyzolate ini pada bakteri Staphylococcus tampak resisten. Berikut merupakan kesimpulan secara keseluruhan. Sekian laporan pengamatan praktikum bakteriologi dan mikologi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Enggi Putri Wiantika dengan NIM 24095111087, pamit undur diri. Terima kasih dan Om Santi Santi Santi.